Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Alsari Mustafa dengan NIM 2201700006 dalam kelas A1 pemrograman Mobile Angel. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir semester saya untuk mata kuliah pemrograman Mobile Angel dengan topik tentang aplikasi Flutter CRUD menggunakan PHP REST API dan MySQL. Jadi saya akan membuat sebuah aplikasi aplikasi Flutter. Di dalamnya itu ada CRUD yang diintegrasikan dengan database MySQL. Untuk memulai pembuatan aplikasi, sebelumnya kita harus melakukan langkah persiapan, di mana yang pertama kita harus melakukan instalasi Apache, kemudian PHP juga MySQL, baik itu yang Exam maupun yang WAM. Langkah persiapan selanjutnya adalah melakukan instalasi Flutter menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Setelah langkah-langkah persiapan ini telah berhasil kita lakukan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan implementasi database. Langkah untuk melakukan implementasi database, yang pertama kita harus masuk ke laman localhost PHP admin. Nah, di dalam laman web server tersebut kita harus membuat yang pertama database baru dengan nama database school atau sekolah dan tabel dengan nama student. Jadi di aplikasi Flutter kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi data siswa sederhana yang di dalamnya bisa melakukan CRUD atau create, read, update, dan delete yang diintegrasikan dengan database. Jadi database yang kita buat adalah database dengan nama school. Kemudian di dalam database tersebut kita harus membuat sebuah tabel dengan nama student. Sedangkan di dalam tabel itu sendiri kita harus membuat field atau kolom-kolom, yaitu ada kolom ID, kemudian name, dan age. Kolom ID ini sendiri harus kita atur sebagai primary key. Kemudian untuk isi di kolom ID ini kita setting sebagai auto increment atau dia akan bertambah secara otomatis seiring bertambahnya data di dalam tabel ini. Selanjutnya ada name, ini berisikan nama siswa, kemudian age yang berisikan usia siswa. Langkah selanjutnya adalah kita langsung melakukan implementasi pada program PHP. Di dalam karena kita menggunakan aplikasi Exam, maka kita akan terlebih dahulu membuat sebuah direktori. Di dalam direktori C, kemudian di dalamnya ada Exam, kemudian di dalam direktori Exam kita di dalam htdocs. Kemudian kita buat sebuah folder baru di dalam folder htdocs dengan nama Flutter_API. Kemudian setelah sudah kita buat sebuah folder bernama Flutter_API, di folder inilah kita akan bekerja membuat file-file atau halaman-halaman yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi Flutter nantinya. Di dalam itu kita akan membuat sebuah halaman atau file dengan nama db.php. Nama file db.php ini sendiri, ini adalah file yang berfungsi untuk menghubungkan API dengan database. Teman-teman dapat melihat di gambar pada layar ini bahwa ini adalah sintaks-sintaks yang ada di dalam file db.php. Kita telah mendeklarasikan nama untuk dbName yaitu school. Kemudian db servernya 127.0.0.1, lalu db usernya root, dan db passwordnya default. Langkah implementasi PHP selanjutnya adalah kita akan membuat file PHP untuk setiap aksi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Yang pertama kita akan melakukan get atau mengambil semua item di dalam tabel atau list PHP. Itu adalah sebuah coding yang berfungsi untuk menampilkan keseluruhan data siswa di dalam aplikasi kita. Sedangkan yang kedua, get untuk satu item tertentu di tabel, ini adalah coding untuk menampilkan data detail dari salah satu siswa yang ada di dalam aplikasi Flutter yang akan kita buat nantinya. Langkah implementasi PHP selanjutnya adalah yang pertama, kita akan melakukan insert yang berfungsi sebagai penambahan data siswa baru. Kita namakan file dengan create.php, berikut adalah codingnya. Selanjutnya kita juga akan membuat file dengan nama delete.php. File delete.php ini adalah coding yang berfungsi agar pengguna dapat menghapus data siswa dari dalam tabel. Selanjutnya kita juga akan membuat file update.php yang berfungsi sebagai tempat pembaruan bagi user kalau ingin mengedit data siswa baik itu nama maupun umurnya.
Ke semua file-file ini, mulai dari create.php, delete.php, hingga update.php, itu kita buat di dalam folder Flutter_API. Kalau sebelumnya kita melakukan implementasi pada PHP, maka langkah ini kita akan melakukan implementasi pada Flutter. Pada langkah ini, kita akan fokus untuk melakukan pemanggilan kepada routes agar cara menangani hasil root tersebut di Flutter. Yang pertama, di dalam sebuah file my.dart, kita harus menambahkan keempat sintaks root beserta konteks yang akan digunakan. Sintaks yang saya maksudkan ada di dalam gambar yang ada di layar, mulai dari konteks untuk home, kemudian file untuk create, details, dan edit. Langkah implementasi Flutter selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah kelas dengan nama student di dalam directory model. Objeknya akan berisi ID, name, dan age. Jadi, di dalam sebuah folder models, kita harus membuat sebuah file dengan nama student.dart. Di dalam file student.dart inilah kita akan membuat sebuah kelas dengan nama student yang objeknya itu berisi ID, name, dan age. Langkah implementasi Flutter selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah file dengan nama env.dart di dalam sebuah directory widgets. Di sini, variabel yang akan kita gunakan adalah URL API. Ini adalah URL yang akan dipanggil ketika menjalankan aplikasi di emulator. Teman-teman dapat melihat ketika kita akan menjalankan aplikasi data siswa ini di emulator mobile, maka URL atau link akan kita panggil adalah http://192.168.1.4/flutter_API. Sementara langkah implementasi Flutter selanjutnya adalah saat aplikasi dijalankan, tampilan pertama yang akan terbuka adalah halaman home.dart. Di dalam halaman tersebutlah kita akan membuat sebuah list view untuk mengekstrak semua list data siswa dan tombol navigasi untuk melihat detail setiap data. Tombol navigasi mengarah ke halaman detail.dart. Selain itu, terdapat juga voting button di dalam halaman home.dart untuk membuat data siswa baru. Maksudnya, ketika aplikasi Flutter data siswa ini dijalankan, tampilan yang pertama kali pengguna lihat adalah tampilan di dalam halaman home.dart. Di dalam halaman home.dart ini adalah halaman yang akan menampilkan semua data siswa yang tersimpan di dalam database kita. Tidak hanya itu, di halaman home.dart ini juga akan ada tombol navigasi yang mengarah agar pengguna dapat melihat data detail dari siswa. Tombol navigasi tersebut akan mengarahkan dari halaman home.dart menuju halaman detail.dart. Selain itu, kalau pengguna ingin menambahkan siswa baru, juga disediakan floating button agar pengguna bisa meng-create di dalam halaman home.dart. Berikut adalah codingannya. Langkah implementasi Flutter selanjutnya adalah yang pertama, halaman detail.dart akan menampilkan item siswa yang dipilih. User juga dapat menghapus atau mengeditnya. Data yang diterima adalah respons terhadap HTTP POST request. Maksudnya adalah, kalau pengguna ingin melihat data detail dari setiap siswa yang tertera di halaman home.dart, pengguna dapat mengklik nama dari siswa yang dimaksud. Kemudian, halaman akan beralih ke file detail.dart. Di dalam file detail.dart ini, pengguna tidak hanya dapat mengeditnya, pengguna juga dapat menghapus data siswa tersebut. Dari fungsi hapus dan edit, ini adalah program untuk edit data. Program untuk mengedit data siswa yaitu file dengan nama edit.dart. User dapat mengedit data siswa menggunakan POST request. Selain itu, program atau pengguna juga dapat membuat data siswa baru. Ini adalah program untuk halaman create.dart atau halaman membuat siswa baru, data siswa baru. Halaman ini digunakan untuk menambahkan data siswa baru ke tabel student yang ada di database setelah kita buat sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah menampilkan halaman form.dart. Halaman form.dart ini dibuat di dalam directory widget. Halaman ini telah berisi validasi dan isi dari formulir siswa. Maksudnya, ini adalah formulir
ketika pengguna akan menambahkan data siswa baru atau akan mengedit siswa baru. Halaman home atau halaman dari file form.dat ini berisi data-data apa saja yang akan diinput oleh pengguna ketika akan menambahkan data siswa baru. Dari pemrograman atau langkah-langkah implementasi mulai dari database, PHP hingga Flutter, berikut adalah hasil dari pembuatan aplikasi Flutter yang berbasis database MySQL. Gambar yang pertama dapat dilihat ini adalah gambar home.dat yang menampilkan seluruh data siswa yang telah ditambahkan ke dalam database. Gambar yang kedua atau yang tengah ini adalah gambar ketika pengguna ingin melihat data detail dari salah satu, maksud saya ini adalah ketika pengguna akan menambahkan data siswa baru. Ketika pengguna akan menambahkan data siswa baru, di halaman home.dat sebelumnya itu di paling bawah terdapat tombol tambah, yang berarti pengguna dapat menambahkan siswa baru. Ketika pengguna telah mengisi isian di dalam halaman form seperti nama dan umur, pengguna dapat mengklik tombol confirm untuk memastikan data tersebut berhasil masuk ke dalam database. Kemudian halaman home.dat sebelumnya telah berubah yang awalnya dua siswa yaitu Faiz dan Kundi menjadi 3 siswa ditambah dengan Hardi. Hasil selanjutnya adalah gambar yang pertama, itu adalah halaman detail ketika pengguna ingin melihat salah satu siswa, ingin melihat data detail dari salah satu siswa. Gambar selanjutnya yang di bagian tengah adalah ketika pengguna ingin mengedit data siswa tersebut. Kalau pengguna ingin mengedit atau menghapus data siswa, pada halaman detail, pengguna bisa mengklik tombol pena yang ada di pojok kanan bawah. Tombol pena tersebut akan mengarahkan pengguna untuk mengedit atau menghapus data siswa. Di gambar yang ketiga dari layar, ini adalah tampilan ketika pengguna ingin menghapus data siswa. Akan ada sebuah notifikasi atau pop-up yang mengkonfirmasi apakah pengguna yakin akan menghapus data siswa tersebut. Ketika diklik centang, maka data siswa akan dihapus dari database dan juga terhapus dari aplikasi Flutter. Sedangkan kalau diklik tanda silang, berarti data siswa tidak jadi dihapus. Berikut adalah tampilan database school di dalam tabel student. Ada ID, kemudian name dan age. Ini adalah data siswa ketika data siswa sebelumnya telah dihapus. Data-data yang telah ditambahkan, dihapus atau diperbarui dari aplikasi Flutter juga akan terhapus, ditambahkan atau dibarui di database yang dimiliki oleh aplikasi ini. Demikian penjelasan saya mengenai materi database untuk aplikasi Flutter atau pembuatan aplikasi Flutter pada mata kuliah pemrograman mobile lanjut. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.